Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satrio Purnomo dari Lokal A1, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, Universitas Borneo Tarakan. Di sini judul materi saya yaitu penerapan jaringan syaraf tiruan untuk estimasi needs office equipment menggunakan algoritma backpropagation. Pendahuluan. Semakin berkembangnya pemanfaatan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan terhadap kehidupan manusia, membawa pengaruh positif terhadap kehidupan manusia. Salah satunya dalam proses percepatan laju informasi dan komunikasi. Bahkan saat ini banyak ditemukan mesin cerdas untuk mengganti pekerjaan manusia, agar lebih mempermudah dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Manusia terus-menerus mengembangkan hal yang bisa menukar proses cara kerja dari panca indera manusia, bahkan otak manusia. Seperti halnya pada jaringan syaraf tiruan yang cara kerjanya hampir sama dengan jaringan syaraf biologi pada otak manusia. Kebutuhan barang tidak habis pakai sangat berpengaruh pada kinerja pihak kantor dalam percepatan proses mekanisme kerja. Jika kebutuhan barang tidak habis pakai ini rusak, maka mekanisme kerja akan terganggu. Selain itu, kebutuhan barang tidak habis pakai sangat mempengaruhi terhadap anggaran APBD. Apabila kita dapat menghemat dari pemakaian alokasi dana, maka kelebihan dana dapat dialokasikan untuk kebutuhan perlengkapan lainnya. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang diulas adalah untuk melihat dan memahami informasi-informasi, variabel serta indikator apa saja yang dibutuhkan untuk mengestimasikan perlengkapan barang tidak habis pakai pada setiap ruangan kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Rumusan masalah. Mempelajari bagaimana langkah atau tahapan dalam proses mengestimasikan kebutuhan perlengkapan barang tidak habis pakai pada setiap ruangan kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Pertama, menganalisa bagaimana cara atau proses jaringan syaraf tiruan dalam mengestimasikan kebutuhan perlengkapan barang tidak habis pakai pada setiap ruangan kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, merancang pola jaringan syaraf tiruan untuk mengestimasikan kebutuhan barang tidak habis pakai menggunakan algoritma backpropagation. Yang ketiga, membangun pola jaringan syaraf tiruan dengan menggunakan algoritma backpropagation untuk mendapatkan hasil estimasi kebutuhan barang tidak habis pakai. Dan yang terakhir, menguji jaringan syaraf tiruan dengan menggunakan algoritma backpropagation. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah, yaitu bagaimana cara mengestimasikan kebutuhan perlengkapan kantor untuk barang tidak habis pakai dengan keakuratan lebih dominan daripada nilai kesalahan yang dihasilkan, bagaimana algoritma backpropagation dalam mengestimasikan kebutuhan perlengkapan kantor untuk barang tidak habis pakai yang perlu dilakukan proses peremajaan, bagaimana penerapan jaringan syaraf tiruan dalam mengestimasikan kebutuhan perlengkapan kantor untuk barang tidak habis pakai pada setiap ruangan kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat menggunakan algoritma pembelajaran backpropagation. Landasan teori. Estimasi. Estimasi merupakan kata lain dari prediksi, perkiraan, peramalan. Estimasi erat kaitannya dengan peramalan, karena estimasi merupakan bagian dari peramalan. Jaringan syaraf tiruan atau JST. JST merupakan salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. Otak manusia berisi berjuta sel syaraf yang bertugas untuk memproses informasi. Setiap sel bekerja seperti suatu prosesor sederhana. Setiap sel tersebut saling berinteraksi sehingga mendukung kemampuan kerja otak manusia. Algoritma propagation. Algoritma backpropagation adalah metode penurunan gradien untuk meminimalkan kuadrat error keluaran. Ada 3 tahap yang harus dilakukan dalam pelatihan jaringan, yaitu tahap perambatan maju atau forward propagation, tahap perambatan balik, dan tahap perubahan bobot dan bias. Arsitektur jaringan ini terdiri dari input layer, hidden layer, dan output layer. Solusi yang ditawarkan. Adapun solusi yang ditawarkan antara lain yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah, menganalisa masalah yang ada pada sistem lama, studi literatur, mengumpulkan data melalui proses observasi dan wawancara, menganalisa data, merancang pola jaringan,
mengimplementasi dan menguji, dan melakukan evaluasi. Tahap penelitian. Tahap proses pembelajaran, yaitu yang pertama inisialisasi, merupakan tahap memasukkan nilai dari data-data yang diperlukan sebagai input target sebelum membentuk sebuah pola jaringan. Yang kedua yaitu aktivasi atau activation. Cara untuk membangkitkan tiga fungsi aktivasi yang penulis jelaskan pada bab 2, yaitu sigmoid binary, sigmoid bipolar, dan fungsi linear untuk membangkitkan dan menentukan dari perhitungan nilai aktual output pada hidden layer dan menghitung nilai aktual output pada output layer. Yang ketiga yaitu wake training, merupakan proses perhitungan dan pencairan nilai error gradient pada output layer dan menghitung nilai error gradient pada hidden layer. Dan yang keempat, iteration, merupakan tahap akhir dalam pengujian, di mana jika masih terjadi error yang diharapkan belum ditemukan maka proses kembali pada tahap aktivasi dan akan dilanjutkan terus-menerus sampai menemukan epoch terbaik. Algoritma pelatihan. Algoritma pelatihan untuk jaringan syaraf tiruan backpropagation ini adalah sebagai berikut. Langkah 0, inisialisasi nilai bobot dengan nilai acak yang kecil. Kemudian langkah 1, selama kondisi berhenti masih tidak terpenuhi, laksanakanlah langkah 2 sampai 9. Langkah 2, untuk tiap pemasangan pelatihan, kerjakanlah langkah 3 sampai 8. Feed forward. Langkah 3, untuk tiap unit masukan XI, I sama dengan L, dan seterusnya sampai N, menerima sinyal masukan XI dan menyebarkan sinyal itu ke seluruh unit pada lapis atasnya atau lapis tersembunyi. Langkah 4, untuk tiap unit tersembunyi ZJ, J sama dengan L, dan seterusnya sampai dengan P, dihitung nilai masukan dengan menggunakan nilai bobotnya seperti di bawah. Kemudian dihitung nilai keluaran dengan menggunakan fungsi aktivasi yang dipilih. ZJ sama dengan F dalam kurung ZINJ, di mana fungsi aktivasi yang digunakan adalah fungsi sigmoid binary yang mempunyai persamaan seperti di bawah. Bisa dilihat persamaannya di bawah. Hasil fungsi tersebut dikirim ke semua unit pada lapis di atasnya. Langkah kelima, untuk tiap unit keluaran, dihitung nilai masukan dengan menggunakan nilai bobotnya seperti di bawah ini. Kemudian dihitung nilai keluaran dengan menggunakan fungsi aktivasi seperti di bawah. Perhitungan backward. Langkah 6, untuk tiap unit keluaran, YK, K sama dengan L dan seterusnya sampai M, menerima pola target yang bersesuaian dengan pola masukan, dan kemudian dihitung informasi kesalahan seperti di bawah. Kemudian dihitung koreksi nilai bobot yang kemudian akan digunakan untuk memperbaharui nilai bobot WJK. Hitung koreksi nilai bias yang kemudian akan digunakan untuk memperbaharui nilai seperti menggunakan rumus di samping atau yang tertampil, dan kemudian nilai dari dikirim ke unit pada layer sebelumnya. Langkah 7, untuk tiap unit tersembunyi, dihitung delta masukan yang berasal dari unit pada layer di atasnya seperti rumus di bawah, di mana nilai tersebut dikalikan dengan nilai turunan dari fungsi aktivasi untuk menghitung informasi kesalahan menggunakan rumus di bawah. Hitung koreksi nilai bobot yang kemudian digunakan untuk memperbaharui nilai VIJ seperti rumus di bawah, maksud saya menggunakan rumus di bawah. Dan hitung nilai koreksi bias yang kemudian digunakan untuk memperbaharui VOJ menggunakan rumus di bawah. Yang kelima, memperbaharui nilai bobot dan bias. Langkah 8, tiap nilai bias dan bobot J sama dengan 0 dan seterusnya sampai P. Maksudnya pada unit keluaran YK, K sama dengan L dan seterusnya sampai dengan M diperbaharui. WJK new sama dengan WJK old ditambah delta WJK. Kemudian VIJ new sama dengan VIJ old ditambah delta VIJ. Langkah 9, menguji apakah kondisi berhenti sudah terpenuhi. Kondisi berhenti ini terpenuhi jika nilai kesalahan yang dihasilkan lebih kecil dari nilai kesalahan referensi. Implementasi dan pengujian. Pertama, kita harus memiliki data dari pihak kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat sehingga didapat data seperti tabel di bawah ini.
Tabel pertama, data jumlah kebutuhan barang tidak habis pakai Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Tahun perolehan pada tahun 2004, jumlah kebutuhan barang tidak habis pakai yaitu 1. Sedangkan pada tahun 2005 berjumlah 2, 2006 berjumlah 3, 2007 berjumlah 3, 2008 berjumlah 3, 2009 berjumlah 1, 2010 berjumlah 3, 2011 berjumlah 4, 2012 berjumlah 1, dan 2013 juga berjumlah 4. Setelah data dikumpulkan, lalu data kita normalisasi menggunakan rumus yang sudah ada seperti di bawah. Tabel kedua, data jumlah kebutuhan barang tidak habis pakai setelah dilakukan proses transpose. Jumlah kebutuhan barang tidak habis pakai pada tahun 2004 1, 2005 2, 2006 sampai 2008 berjumlah 3, 2009 1, 2010 3, 2011 4, 2012 1, dan 2013 juga 4. Tabel 3, data jumlah kebutuhan barang tidak habis pakai pada proses normalisasi. Bisa dilihat ya, pola seperti itu digunakan untuk pola pelatihan dan pengujian. Kita gunakan untuk pola pelatihan dan pengujian. Tabel keempat, data jumlah kebutuhan barang tidak habis pakai pada proses normalisasi pada pola pelatihan. Bisa dilihat tabel 4, ini adalah data jumlah kebutuhan BTHP atau barang tidak habis pakai pada proses normalisasi. Kemudian tabel 5, data jumlah kebutuhan BTHP pada proses normalisasi pada pola pengujian. Jadi beda. Yang tabel 4 adalah pola pelatihan dan yang tabel 5 adalah pola pengujian. Arsitektur jaringan pola 531. Bisa dilihat ini adalah pola jaringan syaraf tiruan. Perbandingan pola jaringan. Jadi di sini bisa dilihat perbandingan pola jaringan syaraf tiruannya pada gambar 2 dan pada gambar 3. Jadi yang pada gambar 2 adalah pola 531 dan pada gambar 3 adalah pola 551. Bisa dilihat. Kemudian pada pola 561 juga berbeda. Pola 591 juga berbeda dan pola 5111 juga berbeda. Bisa dilihat. Perbandingan akurasi terbaik pada IPOS pelatihan pada 531 yaitu 19, 551 59, 561 17, 591 11, 5111 yaitu 30. Kemudian MSE pengujian itu 0,098, 551 0,098 3807. Kemudian pada 561 0,067. Kemudian pada 591 yaitu 0,099 dan pada 5111 yaitu 0,094. Dan keakurasinya yaitu pada 531 99,9, 5551 juga sama 99,9. Bisa dilihat di sini pada akurasi itu hampir sama semua 99,9. Kemudian kesimpulan. Dari beberapa pola di atas, maka didapat hasil perbandingan seperti di bawah. Hasil pola terbaik terletak di pola 591 dengan nilai IPOS 11 dan MSE 0,099069 dan nilai akurasi mencapai 99,909306. Setelah kesimpulan ini dapat, maka langkah selanjutnya adalah mendenormalisasikan kembali hasil dari output aktual dari proses pelatihan dan pengujian sehingga didapat permajaan terbaik untuk tahun 2014 adalah 2 buah untuk sampel data komputer. Referensi yang saya dapat yaitu Setiawan W tahun 2008, prediksi harga saham menggunakan jaringan syaraf tiruan multi-layer feed forward network dengan algoritma back propagation 108, halaman 108 sampai halaman 113. Sutujo 2011, buku kecerdasan buatan penerbit Andi Yogyakarta. Wulandari ASTEPS dan Com M 2009. Pada tahun 2009, model pembelajaran offline menggunakan jaringan syaraf tiruan untuk pengemudian otomatis pada kendaraan beroda jurusan Teknik Elektronika PENS 2009 halaman 1-7. Sekian dari presentasi saya. Jika kurang maksimal mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.